ada satu jenis tempat yang paling gampang bikin orang merinding. Bukan karena tempat itu selalu kelihatan seram dari awal, tapi karena suasananya berubah saat malam datang. Ini bukan rumah kosong, bukan bangunan tua, melainkan sebuah jalan yang setiap hari dilalui ribuan kendaraan. Di siang hari, jalan ini terlihat seperti jalur pantura pada umumnya. Ramai, sibuk, dan tak jauh berbeda dengan jalan lain. Namun ketika malam tiba, suasananya berubah. Kabut mulai turun. Pepohonan menjulang rapat di sisi jalan. Cahaya lampu kendaraan hanya mampu menerangi beberapa meter ke depan. Dan sejak puluhan tahun lalu, banyak cerita mulai bermunculan dari tempat ini. Inilah Alas Roban. Bayangkan kamu sedang perjalanan malam. Jalan mulai sepi. Lampu kendaraan hanya menerangi sedikit bagian di depan. Di kiri dan kanan, pepohonan berdiri rapat, seperti dinding gelap yang membatasi pandangan. Kabut tipis turun pelan. Suara serangga mulai terdengar, dan suasana di sekitar terasa makin sunyi. Di tempat seperti itu, hal kecil bisa terasa besar. Suara ranting patah, bayangan yang lewat sekilas, atau mobil di depan yang tiba-tiba menghilang dari pandangan, semuanya bisa memicu perasaan aneh. Dan dari suasana seperti inilah, cerita-cerita tentang Alas Roban terus tumbuh dari waktu ke waktu. Dalam sejumlah catatan sejarah, kawasan Alas Roban dikaitkan dengan pembukaan hutan sejak masa Kerajaan Mataram. Berabad-abad kemudian, ketika pemerintahan kolonial Belanda membangun jaringan jalan besar di Pulau Jawa, kawasan ini kembali menjadi jalur penting. Medannya tidak mudah. Perbukitan, hutan lebat, dan kondisi alam yang berat membuat perjalanan maupun pembangunan jalan di wilayah ini penuh tantangan. Di masa kolonial, kerja paksa dan kerasnya pembangunan jalan menjadi bagian dari sejarah yang masih dikenang hingga sekarang. Bagi sebagian masyarakat, jejak sejarah seperti inilah yang membuat Alas Roban terasa memiliki atmosfer yang berbeda. Seiring berjalannya waktu, nama Alas Roban mulai dikenal, bukan hanya karena jalannya, tetapi juga karena cerita-cerita yang terus diwariskan. Menurut berbagai kisah yang beredar di masyarakat, ada pengendara yang mengaku melihat sosok berdiri di pinggir jalan. Ada yang merasa perjalanan menjadi jauh lebih lama dari biasanya. Ada pula yang mengaku mendengar suara-suara aneh ketika kondisi jalan benar-benar sepi. Namun menariknya, kisah-kisah itu terus muncul dari generasi ke generasi. Dari sinilah Alas Roban mulai punya reputasi yang unik. Bukan cuma sebagai jalan tua, tapi juga sebagai tempat yang membawa ingatan tentang masa lalu yang berat. Bagi banyak orang, tempat yang menyimpan sejarah penuh penderitaan seringkali dianggap punya aura berbeda. Dan ketika suasana alamnya memang mendukung, hutan, kabut, gelap, sepi, cerita mistis pun mudah tumbuh. Ada yang mengatakan suasana Alas Roban terasa tidak biasa sejak dulu. Ada cerita tentang pengendara yang merasa jalanan begitu panjang dan menekan. Ada juga kisah tentang suara-suara yang terdengar, padahal jalan sedang sepi. Masyarakat sekitar dan para pengguna jalan kemudian mulai mewariskan cerita itu dari mulut ke mulut, hingga akhirnya nama Alas Roban identik dengan kisah angker. Beberapa pengendara mengaku merasa seperti sedang diikuti kendaraan lain. Dari kaca spion, lampu kendaraan terlihat terus berada tepat di belakang mereka. Namun ketika mereka mencoba memastikan dengan menoleh atau mencari kendaraan tersebut, jalan kembali kosong. Tidak ada kendaraan apapun. Pengalaman serupa terus muncul dalam berbagai cerita masyarakat. Menurut kisah yang beredar, sejak sekitar tahun 1990-an, seorang pengendara motor melintasi Alas Roban
tengah malam ketika sebuah bus tua mulai mengikuti dari belakang. Awalnya ia mengira itu bus biasa, namun ada yang terasa aneh. Bus itu tidak pernah menyalip, hanya terus mengikuti dengan jarak yang sama. Karena penasaran, ia melihat ke kaca spion. Yang terlihat adalah bus tua dengan bentuk seperti armada tahun 1970-an. Lampunya redup, tampilannya usang, dan suasananya terasa tidak biasa. Merasa takut, ia mempercepat laju motornya. Anehnya, bus itu ikut mempercepat. Menurut cerita yang beredar, bus tersebut kemudian melaju lurus ke arahnya. Bukannya terjadi tabrakan, bus itu dikisahkan menembus tubuh pengendara, lalu menghilang. Saat mengantar jenazah melewati alas roban, ia dan rekannya berhenti makan. Penjual warung berkata, makanan mereka sudah dibayar oleh orang ketiga. Padahal menurut mereka, hanya ada 2 orang yang turun dari ambulans. Beberapa jam kemudian, ketika perjalanan pulang, istri rekannya melakukan video call dan spontan berkata, "Loh, kok bertiga?" Ucapan itu membuat mereka merinding karena mereka merasa hanya berdua di dalam kendaraan. Konon, ada sosok yang meminta bus berhenti di tengah hutan. Sebagian sopir memilih tidak berhenti karena takut itu bukan manusia. Bahkan berkembang cerita bahwa calon penumpang harus melambaikan korek api menyala agar sopir yakin ada orang sungguhan yang sedang menunggu. Ini termasuk urban legend lama. Menurut cerita yang beredar, sosok pengendara motor tanpa kepala sering dikaitkan dengan korban kecelakaan di jalur tersebut. Konon, ia muncul pada malam hingga dini hari. Ada cerita bahwa sosok itu terlihat di kaca spion dan membuat pengendara panik hingga kehilangan konsentrasi. Ini menarik karena banyak muncul dalam berbagai cerita, bukan penampakan, melainkan perasaan. Beberapa pengendara mengaku merasa sudah berkendara sangat lama, tetapi kawasan hutan seolah tidak kunjung berakhir. Dalam cerita rakyat, pengalaman itu sering dianggap sebagai salah satu keanehan alas roban. Kalau dilihat lebih dalam, alas roban sebenarnya mengajarkan satu hal penting. Tempat yang punya sejarah panjang seringkali tidak pernah benar-benar netral. Ia membawa jejak masa lalu, cerita orang-orang, dan cara masyarakat memaknainya. Buat sebagian orang, jejak itu berupa fakta sejarah. Buat sebagian lain, jejak itu berupa mitos dan pengalaman aneh. 2 hal itu tidak selalu saling bertentangan. Kadang justru saling menguatkan. Karena ketika sejarah yang berat bertemu dengan suasana alam yang mendukung, lahirlah kisah-kisah yang terasa hidup sampai sekarang. Dan alas roban adalah salah satu contoh paling kuat dari fenomena itu. Jadi, alas roban bukan sekadar jalan tua di Batang. Ia adalah gabungan antara sejarah, alam, dan cerita manusia. Di siang hari, ia mungkin terlihat seperti jalur biasa. Tapi di malam hari, ia berubah menjadi tempat yang penuh bayangan, penuh rasa penasaran, dan penuh kisah yang membuat orang menoleh 2 kali. Mungkin itulah sebabnya nama alas roban tidak pernah benar-benar hilang dari perbincangan. Karena di balik jalan itu ada sejarah panjang yang sulit dilupakan, dan ada cerita-cerita horor yang terus hidup di ingatan orang-orang. Dan selama masih ada yang menceritakan, alas roban akan tetap jadi salah satu jalur paling legendaris di Indonesia. Itu dia cerita tentang alas roban. Untuk kalian yang punya cerita atau pengalaman pribadi, bisa kirim ke email di deskripsi box ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video dari kami.